Proses memaafkan itu butuh waktu, memaafkan itu pilihan. Itu hak kita, mau memaafkan atau tidak memaafkan. Ya, kalau kita mau memaafkan, nikmati manfaatnya. Dan kalau tidak mau memaafkan, ya nikmati juga beratnya menanggung kemarahan dan kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada kalanya orang tidak mau memaafkan. Banyak alasannya. Di catatan saya ada beberapa. Mengapa ada orang tidak memaafkan? Jawabannya kayak tadi. Orang menganggap memaafkan itu lemah. Orang lebih memilih hidup harus adil. Salah ya dihukum. Keliru ya harus dikasih sanksi. Jadi ada yang pakai argumen itu. Agama kan ada hitung-hitungannya. Kalau orang minum khamr, hukumannya semacam ini. Kalau orang zina, hukumannya semacam ini. Nah, ini tuntutan adil. Itu bikin orang tidak memaafkan. Jadi paradigma adil. Apa tidak boleh? Ya boleh. Cuma levelnya beda dengan pemaafan tadi. Agama kan ada itu banyak hukum-hukum syariat. Harus begini, harus begitu kan itu. Ya dilihat konteksnya. Dalam banyak kasus Nabi lebih memilih paradigma pemaafan dibandingkan paradigma penghukuman, dibandingkan paradigma sekedar keadilan. Maaf itu kan banyak cerita, banyak yang tawanan perang, harusnya dihukum mati, adalah disuruh ngajar aja. Waktu Fathu Mekah itu kan kafir Quraisy kan disuruh diampuni semua. Musuhnya yang paling besar, rumahnya malah dijadikan suaka. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Itu Nabi Muhammad. Paradigma memaafkan. Suatu ketika ada anak muda yang menghadap pada Nabi. Dia ngaku, Nabi, saya kemarin baru saja zina. Nah, itu jarang ya ada kayak gini hari ini. Ya. Oke, kalau hari ini kan lebih dahsyat, tidak cuma ngaku, di video lagi. Nah, ya. Tinggal kita lihat, bisa dia tidak cuma ngaku, ada buktinya. Cuma 3 kali dia ngadep Nabi begitu. Begitu ngadep pertama, Nabi pura-pura tidak dengar. Terus Nabi minggir. Ngadep kedua, Nabi bilang, tidak mungkin kamu khilaf. Sebenarnya kamu tidak zina, bertobat sajalah. Terus Nabi minggir. Sampai 3 kali Nabi masih begitu. Sudahlah, kamu tobat saja. Datang yang keempat baru Nabi bilang, ya sudahlah kalau kamu ngeyel. Dia minta dirajam. Karena hukumannya orang zina itu kan rajam. Nabi bolak-balik bilang tobatlah. Itu kan maksudnya paradigma yang lebih tinggi dari bahasa adil. Tapi pemuda ini milih adil saja. Ya wis, kalau mau rajam ya rajamlah, kamu sendiri yang mau. Jarang yang kayak gini anak muda sekarang. Oke. Begitu dirajam, lemparan pertama, kedua, baru dia teriak-teriak, waduh Nabi ternyata sakit, masih boleh tobat enggak? Ya, ya kan terus Nabi bilang, ini sudah dibilangin sejak tadi disuruh tobat kok ngeyel. Akhirnya diizinkan untuk bertobat. Ya lihat situasinya, mungkin menurut Nabi eman-eman ini anak muda harapan bangsa. Ya. Oke. Itu memerlukan kecerdasan ya membaca kisah-kisahnya Nabi itu. Ada beberapa kisah yang harus diletakkan di wadahnya. Jangan dikeluarkan, harus hati-hati membacanya. Nanti jangan-jangan baca ini, wah kalau gitu besok zina aja lah terus tobat. Yo, konteksnya beda. Anak ini mungkin menyesal beneran sampai ngadep Nabi minta dirajam, itu kan menunjukkan dia memang sangat menyesal. Diulang sampai 3 kali menunjukkan benar dia memang ingin tobat.
Tapi kalau kamu mungkin beda urusannya. Pingin dolanan hukum mesti. Oke. Kalau orangnya memang niatnya pingin main-main hukum, mungkin sama Nabi dirajam beneran. Cuma ini kan lihat anaknya masih muda. Nah itu paradigma memaafkan. Melampaui hukum pasti, melampaui hudud kalau dalam syariah. Dimaafkan. Terus itu yang bikin orang yang pertama sukar memaafkan. Yang kedua, biasanya memaafkan itu memunculkan pertimbangan kekuasaan. Saya tidak akan memaafkan. Nanti saya dianggap lemah, dianggap inferior. Emangnya siapa aku? Nah, itu bisa. Atau itu, dia merasa inferior. Waduh, iyalah saya maafkan, wong saya ini orang kecil, mau gimana lagi. Nah itu relasi kuasa, permainan kuasa. Ini juga bikin pemaafan jadi tidak hakiki. Bikin orang kemudian tidak lah, itu cuma permainan. Kalau yang minta maaf dosennya, apa ya kita bisa menolak? Dosennya telat, kita sudah nunggu setengah jam, nggak datang-datang, begitu datang, maaf ya saya ada tamu tadi sebentar. Masuk, enggak pak, enggak, saya maafkan. Masuk betul. Kita sudah nunggu setengah jam ya pak, kan nggak gitu. Karena kita kalah kuasa. Tapi kalau mahasiswanya telat 10 menit, nggak bisa, sudah dimulai. Keluar ya, gimana lagi. Minta maaf pak, tadi bannya gembos. Nggak bisa, sudah aturan itu. Nah, itu kan relasi kuasa. Kamu tidak berani memaafkan, yang sini tidak berani menolak permintaan maaf. Itu maka orang terus tidak, paradigmanya adil aja lah. Kalau kita 10 menit nggak boleh masuk, dosennya juga tidak boleh masuk. Kalau sudah 10 menit kita pulang pak, ngajar sendiri misalnya. Nah, itu namanya adil. Nah, oke. Ya besok kalau kuliah hari pertama, Pak perjanjian Pak, ini paradigmanya adil apa permaafan? Ya. Oke. Nah, nanti kalau dosennya yang pinter, buat kamu yang adil, buat saya pemaafan. Terus itu biasanya jadi alasan orang cenderung tidak memaafkan. Bertentangan dengan keadilan. Harus keadilan yang nomor satu didahulukan. Nah itu bikin orang terus tidak memaafkan. Salah ya harus dihukum. Itu tadi cuma kepeleset omong kok pak. Tidak bisa. Buktinya rekamannya ada, dia salah. Harus dihukum. Nah itu paradigma adil yang dipilih. Terus ada yang terakhir, yang menganggap bahwa tidak, memaafkan itu tidak alamiah. Manusia itu secara insting itu kompetitif, saling bersaing. Jadi secara alami orang itu ya saling tabrakan, saling bertentangan. Jadi kalau ada yang mempromosikan pemaafan itu pasti agak menggeser kodratnya orang untuk saling tabrakan, untuk saling menjatuhkan. Ini yang punya pandangan kayak Thomas Hobbes dan kawan-kawan yang bilang bahwa naluri dasar manusia itu jelek. Makanya perlu ada hukum. Nah itu alasan yang keempat. Kenapa kok tidak memaafkan? Tidak alamiah pak. Orang itu kalau dipukul ya secara alami pasti ingin balas mukul. Itu alami, meskipun ada kalanya ya memang karena nggak level, nggak berani. Yang mukul besar, yang dipukul kecil. Nah, itu kan jan-jannya sih pingin balas, tapi yo sudahlah dimaafkan saja. Nah, ini karena ya, nah, itu kan nggak alami sebenarnya. Alaminya jana ya pingin balas. Jadi kalau dipaksa memaafkan itu malah nggak alami. Yang alami itu ya tawuran, karena manusia punya fitrah saling memangsa. Kan itu ada yang punya pandangan semacam itu. Oke, jadi mengapa tidak memaafkan? Paling tidak ada 4 alasan. Terus ketika orang memaafkan, benar-benar memaafkan, maka ada 3 ranah yang terlibat. Kognitif, afektif, dan behavior.
Kadang disebut psikomotorik. Jadi akalnya juga memaafkan, batin rasanya juga memaafkan, perilakunya juga menunjukkan aktivitas memaafkan. Itu berarti benar-benar memaafkan. Jadi akalnya sudah bisa menerima. Oh iya, dia salah, dia keliru, harusnya dia tidak melakukan itu. Tapi dia kan manusia biasa. Itu akalnya bunyi. Nanti rasanya juga bunyi. Iyalah, saya maafkan. Kasihan dia, kasihan juga saya kalau lama-lama membenci, lama-lama saling marah. Itu afeksi. Behaviornya, perilakunya kemudian salaman, kemudian hidup bersama, kemudian saling menghargai, itu behavior. Berarti memang sudah memaafkan. Jadi kalau tiga ranah ini terlibat, tidak sekedar di mulut kayak tadi, berarti kita sudah benar-benar memaafkan. Kognitif, afektif, sama behavior. Perilaku kita menunjukkan memaafkan, batin kita memang memaafkan perbuatannya, dan akal kita memaklumi apa yang sudah dilakukan. Itu berarti kita sudah benar memaafkan. Memaafkan tapi behaviornya tidak begitu. Masih lirik-lirikan, masih caci maki, ya berarti belum. Hatinya masih belum. Ya saya maafkan tapi masih agak ganjel gimana ya kok, berarti belum. Akalnya juga masih, saya belum bisa menerima, perbuatanmu terlalu kejam padaku. Nah, itu berarti juga belum. Kalau tiga-tiganya kombinasi kognisi, afeksi, behaviornya sudah memaafkan, itulah namanya memaafkan. Kalau belum ya memang sebenarnya masih berat. Dan tidak masalah, ada prosesnya. Tidak bisa langsung. Oke. Ini agak ngulang kayak tadi. Mengapa harus memaafkan? Ya depresi, marah, mencegah balas dendam, meningkatkan kualitas hubungan. Kadang-kadang kemarahan kita, ketika kita tidak mau memaafkan, itu yang terjadi rangkaian balas dendam. Saya mukul, kemudian kamu tidak terima, kurang ajar aku dipukul, balas mukul. Loh kak, kamu balasnya 2 kali, tak balas lagi. Loh kamu, ya rangkaian. Kayak Amerika waktu diserang 9/11, tidak dimaafkan terorisnya, dikejar kemana-mana sampai ke Afghanistan, ke Irak. Akhirnya kan rangkaian kekerasannya nggak habis sampai sekarang. Jadi semuanya dibakar oleh kemarahan sampai hari ini. Jadi hati-hati, kemarahan kita, kebencian kita itu akan berangkai, melahirkan kemarahan baru, kebencian yang baru. Karena kamu caci maki dia, dia ganti caci maki kamu. Kamu balasnya lebih dahsyat, dia lebih dahsyat lagi. Kamu ngomong 1 jenis binatang, dia ngomong 3 jenis binatang. Ya kan? Jadi kamu ngomong 5 jenis, dia ngomong seluruh kebun binatang. Kamu ngomong, ya bisa begitu. Kamu maki dia, dia maki kamu. Kamu maki dia, ditambah kamu maki saudaranya. Dia maki kamu, tambah maki bapaknya, ibunya. Oh dasar mbahnya, oh dasar terus. Jadi ini rangkaian. Bisa sampai dosen-dosennya, bisa sampai kampus-kampusnya. Dasar mahasiswa Windeso, kampusnya kena, ya kan? Kampusnya sampai kena, nanti dosennya juga kena, semuanya bisa kena. Itu rangkaian, di situ pakai istilah rangkaian kezaliman, rangkaian. Ini berangkai loh, jangan salah. Tidak cuma melibatkan dirimu, maka maafkanlah kalau memang ada kemungkinan dimaafkan menurutmu, karena tidak bisa dipaksa. Maklumilah. Dan yang terakhir itu meningkatkan kebanggaan. Jangan salah loh, begitu kamu memaafkan, itu ada rasa bangga tersendiri. Ternyata aku ini kuat ya. Ternyata kamu punya harga sekarang. Menaikkan prestismu sendiri, kebanggaan dirimu. Ya rasakan sendiri kalau kamu nanti memaafkan. Biarlah engkau bahagia bersamanya, aku turut mendoakan. Nah itu kan, loh itu kan meningkatkan.
Orang yang lihat, wah kamu baik sekali ya, kamu sudah begitu kamu masih mendoakan saja. Nah, itu ada kebanggaan diri. Oke. Terus sekarang prosesnya. Proses memaafkan itu yang jelas tadi ya, disengaja. Terus tidak bisa langsung, ongoing proses, butuh waktu. Bahkan dalam kasus tertentu perjuangannya sepanjang hidup. Ya kayak tadi, kamu dikhianati sekali, itu kan teringat terus. Ini kan anytime kamu berusaha untuk bertarung melawan ingatan bahwa kamu pernah dikhianati itu. Meskipun kamu sudah memaafkan. Dan resikonya kamu harus bertarung terus untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dia padamu. Jadi memang butuh waktu, takes time. Bahkan bisa sepanjang hayat. Karena itu memaafkan bukan proses yang mudah. Kemudian permaafan juga sifatnya aktif, tidak pasif, tidak nunggu. Ya kapan-kapan kalau saya sadar saya maafkan, tidak. Kamu harus berusaha bergerak untuk memaafkan. Kalau nunggu sampai batinmu siap memaafkan, ya tidak siap-siap. Karena memang karakter kita kalau ada orang salah ya memang ingin balas kayak tadi bawaan. Maka jangan ditunggu sampai kamu siap memaafkan, tapi berusahalah untuk bisa memaafkan. Berjuanglah. Meskipun tidak harus langsung. Kemarahan yang ada di dadamu taklukkanlah pelan-pelan. Tidak harus kesusu. Carikan dasar yang kuat. Biar nggak sekedar ditutup-tutupi, tapi memang secara sadar dimaafkan. Karena kalau cuma ditutup-tutupi, pada saatnya bisa meledak. Tapi usahakan ya memaafkan yang benar. Maka itu sifatnya aktif, tidak pasif. Jadi memaafkan itu justru menunjukkan keaktifan, bukan menunggu orang minta maaf. Kemudian dari dalam. Jadi bereskan dalam dulu, baru nanti ekspresi keluarnya bagus. Kalau di dalamnya belum beres, keluarnya ya tidak akan beres. Pura-pura saja. Kalau ketemu senyum tapi begitu lewat melirik, ya kan? Kalau ketemu ngomongnya enak-enak, di belakang ngomongnya jelek-jelek, berarti belum memaafkan. Maka bereskan dulu yang di dalam sini. Kalau masih belum ya ngomong, saya sedang berusaha untuk memaafkanmu, mohon maaf ya, ini masih perjuangan, kan biasa aja. Jadi aku sangat kecewa, aku sangat marah. Yo, berusaha aku memaklumi, tapi sampai hari ini masih belum sukses. Jadi bantulah perjuanganku. Nah, oke, semangat kan gitu. Kayak Benteng Takeshi itu loh, kalau mau gerak itu aku bisa kan gitu. Meskipun setelah itu kecemplung. Oke, kan biasanya gitu kan, mantep, teriak semangat, aku bisa. Tapi terus jatuh. Terus dan ya karena dalamnya berubah, nanti perilakunya berubah. Jadi ada proses panjangnya. Nanti ada penjelasan detailnya. Ini loh prosesnya. Ini namanya teorinya Enright Model. Yang punya teori Robert Enright dari bukunya Forgiveness is a Choice. Memaafkan itu pilihan. Itu hak kita. Mau memaafkan atau tidak memaafkan. Ya, kalau kita mau memaafkan, nikmati manfaatnya. Dan kalau tidak mau memaafkan, ya nikmati juga beratnya menanggung kemarahan dan kebencian. Oke. Yuk, silahkan diminum dulu. Yang sudah habis boleh ngambil lagi kalau masih ada. Yang pertama,
uncovering phase, fase membuka. Jadi di fase pertama ini, ungkapkanlah, pahamilah lukamu, sakitmu, kenalilah rasa marahmu, rasa kebencianmu. Ini penting. Banyak orang yang kadang-kadang marah dan bencinya itu dia juga tidak jelas. Kenapa kamu marah sama dia? Tidak tahu, saya lihat di WA itu banyak orang marah-marah ke dia, ya saya ikut-ikutan. Itu tidak jelas. Hubungannya apa dia sama kamu? Kok kamu ikut maki-maki dia? Itu tidak jelas. Kadang-kadang seolah-olah kamu ikut benci, ikut marah, padahal enggak, kamu enggak ada hubungan apa-apa. Cuma kamu share aja, biar WA-nya enggak sepi, Pak. Kadang-kadang kan begitu kamu. Itu uncovering phase. Kamu benci ke pacarmu itu loh misalnya, karena dia kawin sama orang lain. Itu sakitmu itu di mana? Alasannya apa kok kamu sakit itu? Karena dia mengkhianatimu, apa karena dia bahagia kawin lagi, kawin sama orang lain, apa dia? Itu kan harus jelas duduk persoalannya. Karena ini ngomong manusia, manusia itu tidak bisa ditebak. Fenomena yang sama, gejala yang sama tidak mengakibatkan efek yang sama. Ada yang ditinggal kawin nangis-nangis, ada yang ditinggal kawin ketawa-ketawa. Iya kan, manusia bisa begitu. Pacarnya kawin, alhamdulillah aku bebas dari dia sekarang. Bisa begitu. Maka harus kamu kenali gejala dalam dirimu ini. Kan memang manusia gak bisa ditebak. Mahasiswa itu ada yang dapat nilai A aja gak ketawa sama sekali. Biasa aja Pak. Nilai saya memang A semua loh. Gayanya ada yang kayak begitu. Itu manusia. Padahal temennya nilainya satu pun gak ada A-nya. Begitu dapat A mungkin orang ini senang. Tapi temennya yang satu semua A. Jadi A tidak terlalu wow bagi dia. Nah itu kan manusia. Maka perlu fase khusus uncovering. Coba dibongkar kebencianmu itu loh. Kamu benci kenapa sih? Karena apa? Karena dia ngomongnya salah. Salah pada siapa? Terus hubungannya apa sama dirimu? Adakah yang dicederai dalam dirimu? Apakah pikiranmu? Apa terus kamu jadi ikut salah karena dia ngomong salah? Itu salahnya dia apa lemahnya kamu? Loh, itu kan harus dibongkar dulu. Marah-marahmu itu posisinya di mana? Untuk apa? Targetnya apa? Hubungannya apa? Alasannya cocok enggak kemarahan dan kebencianmu itu? Itu uncovering phase. Kalau memang sudah tegas, sudah jelas bahwa ya Pak, saya berhak marah karena kita pacaran sudah 3 tahun, kemana-mana berdua. Tiba-tiba ada yang lebih cakep. Misalnya enggak dipacari, langsung dikawini. Ya misalnya itu kan berkhianat pada saya Pak. Nah, itu kan jelas duduk persoalannya. Gitu loh. Ya meskipun rasional, wong ada yang lebih cakep. Nah, loh iya kan. Loh ya kan rasional kalau ada yang lebih cakep. Oke, yang tidak rasional ada yang lebih jelek itu baru tidak rasional. Ada yang lebih cakep, ngambil yang lebih cakep itu rasional. Ya, bersyukurlah masih cerdas. Oke, baru setelah jelas duduk persoalannya masuk decision phase. Decision phase itu fase berpikir. Kira-kira layak ndak dimaafkan. Kalau saya maafkan, positifnya apa, negatifnya apa? Itu decision phase. Ini mulai menimbang-nimbang. Enaknya saya maafkan apa enggak ya? Kalau enggak saya maafkan, wong dia sudah kawin jelas sama orang lain.
Emangnya aku mau nunggu? Emangnya aku masih mau sama dudanya apa jandanya? Nah itu kan mikir itu kan. Itu namanya decision phase. Mikir. Iyalah ngapain terus dia tak pikir terus. Wong dia sudah sama orang lain, mestinya seneng-seneng sama orang lain. Sudahlah, di delete aja. Kontrol Alt Del. Iya, pokoknya di delete pokoknya. Bahkan dari recycle bin juga dibuang. Ya, pokoknya ya nanti kamu nulislah ku buang namamu dari recycle bin. Jadi untuk mengembalikan butuh servis. Tidak bisa lagi otomatis. Nah, itu decision phase. Masa menentukan. Kamu mempertimbangkan kira-kira layak dimaafkan apa enggak. Kalau sudah, ya saya maafkan. Ngapain capek-capek aku mikir dia terus. Baru masuk ke work phase. Work phase ini malah kerja memaafkan. Iyalah saya maklumi, saya paham kamu milih yang lebih cakep. Alhamdulillah akalmu masih jalan. Ya, berarti kamu pinter. Ya saya dulu gak salah milih kamu meskipun kamu milih orang lain. Nah, itu work phase, kerja sekarang. Lebih melihat sisi positifnya. Ada yang pengalaman pribadi, Pak. Jadi orang yang mengecewakanmu sekarang sudah tidak kamu lihat lagi sebagai sosok yang menyakitimu. Sudut pandangnya sudah geser. Kamu lihat dia sebagai manusia biasa yang mungkin salah. Dia juga punya perspektif positif sendiri. Dan kamu berusaha memahami jalannya dia berpikir. Sampai kamu memaklumi. Oh ya pantas memang situasinya begitu. Nah, oke, saya maklum. Saya maafkan. Sekarang kita jalan sendiri-sendiri, yaitu work phase. Aku tidak benci kamu, aku juga tidak marah lagi. Aku sekarang mau cari lagi yang lebih dari kamu. Ya. Oke, itu work phase, kerja. Terus biasanya ketika orang sudah memaafkan melalui fase work phase, ini level spiritualnya agak naik, memasuki deepening phase. Dia muncul kebanggaan diri tadi, mulai paham, oh memang manusia itu begitu. Oh memang orang itu bisa salah, bisa keliru, dan kita maafkan. Karena mungkin besok aku yang butuh minta maaf. Itu deepening phase. Jadi uncovering phase, decision phase, work phase, deepening phase. Ini proses ketika orang memaafkan. Pahami lukamu, putuskan kamu mau memaafkan atau tidak. Kalau sudah kamu putuskan memaafkan, jalankan itu. Dan deepening phase, renungkan, perdalam, biar gak asal. Terus variabelnya sekarang. Untuk mendukung pemaafan, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di catatan saya ada 5. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan seseorang melakukan transposisi. Transposisi itu memposisikan dirinya di posisi orang yang diempati. Oh iya ya, kamu milih yang lain yang lebih cakep. Ya maklum sih, kalau aku sendiri dapat yang lebih cakep, kamu juga tak tinggal kok. Itu namanya empati. Bisa memposisikan diri di posisinya dia. Iyalah paham, aku ngerti, aku sendiri juga gitu kok. Itu empati. Jadi kemampuan berempati itu menentukan orang bisa memaafkan apa enggak. Tapi kalau tidak bisa empati biasanya agak berat. Oke, yang kedua atribusi. Atribusi ini cara kita memandang, cara kita melabeli, mensifati pelaku dan kesalahannya. Salahnya apa? Gara-gara kesalahan ini kita pandang dia sebagai apa, itu menentukan pemaafan kita.
Ada orang dengan kesalahan yang menurut orang lain kecil, tapi bagi orang tertentu ini kesalahan besar. Kamu jangan melecehkan temanku ini loh ya, karena saya kalau sama teman nggak bisa ditawar. Tapi bagi yang lain, teman itu biasa, asal jangan melecehkan bapakku ya, asal jangan melecehkan kampusku, dosenku ya. Itu atribusi namanya, cara melihat pelaku dan kesalahannya. Ada yang kesalahan kecil, tapi bagi orang tertentu ini besar loh kesalahan ini. Ada yang kesalahan besar, bagi orang tertentu kecil. Ini juga berpengaruh dalam pemaafan. Oke, ada itu yang bikin kadang-kadang kita melihat banyak hal yang tidak rasional. Masa hanya gara-gara digituin aja sampai segitunya. Kita melihatnya sepele. Ada yang gara-gara uang 1.000, 2.000 sampai bunuh-bunuhan. Itu karena atribusi. Kalau kita melihatnya hanya uang 1.000, 2.000-nya, mungkin orang tidak jadi bunuh-bunuhan gara-gara itu. Tapi karena yang terlibat ini melabeli, misalnya dia melecehkan harga diriku. Itu kan pelecehan harga diri, itu atribusi. Kalimatnya cuma itu, tapi bagi kamu, oh ini melecehkan agama. Itu atribusi namanya. Oh ini melecehkan ulama. Itu atribusi. Caramu melabeli orangnya atau kesalahannya. Kesalahannya itu, oh itu pelecehan ulama. Bagi orang lain pelecehan ulama mungkin luar biasa. Tapi mungkin ada orang yang tidak menganggap luar biasa. Ulama itu orang yang hatinya luas, orang yang bisa menerima kondisi apapun dan sangat pemaaf. Tidak apa-apa mungkin kalau ada yang melecehkan. Jangan-jangan ada yang begitu. Tapi bagi yang lain, oh ini luar biasa, ulama ini yang nuntun kita ya, yang menunjukkan kita ke jalan yang benar ya. Nah, ini atribusi namanya. Itu menentukan pemaafan apa enggak. Kenapa kemarin misalnya Ahok tidak dimaafkan? Bagi banyak orang, kesalahannya Ahok itu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Atribusi. Cara orang ngasih atribut, ngasih karakter, sifat pada kesalahan. Ya kayak tadi, bagi temanmu yang ini diselingkuhi itu biasa karena dia juga sering selingkuh. Tapi bagi temanmu yang satunya itu luar biasa karena dia setia. Nah, itu atribusi. Oke. Bahkan dalam beragama kadang-kadang begitu. Dengan orang sesama agama tapi beda kelompok lebih ganas dibandingkan kepada yang beda agama. Kan ada begitu. Itu atribusi. Cara menyikapi, cara melabeli. Oke, yang ketiga yang juga berpengaruh dalam pemaafan adalah tingkat luka. Ini sama ya, tingkat luka itu juga tergantung orangnya. Orang-orang yang ada yang sangat sensitif, ada yang sangat cuek. Ada yang kesalahan kecil bikin luka dalam, ada yang kesalahan besar tapi tidak bikin luka apa-apa. Ada, itu tingkat luka. Oke. Saya bisa menolerir kesalahan apapun, kayak dosen itu bilang, asal tidak plagiat. Nah, kalau sudah plagiat itu sudah luka dalam misalnya. Jadi saya tidak akan memaafkan. Nah, itu tingkat luka. Itu juga berpengaruh. Kemudian kepribadian orang. Orang tertentu sukar memaafkan, orang tertentu mudah memaafkan. Itu harus kita baca juga, ini berpengaruh juga. Ada orang yang gampang dendam. Disenggol dikit, marah. Jangankan disenggol, dilihat aja marah. Kan ada kan yang gitu, ngapain dia lihat kan gitu. Itu karakter, kepribadian, berpengaruh pasti dalam pemberian atau penolakan maaf. Yo, kalian baca sendiri diri kalian. Saya ini orang cenderung apa ya? Dan karakter itu bukan barang mati, bisa dilatih, bisa dibiasakan. Jangan menyerah dengan karakter. Mas, mbok jangan males-malesan. Saya itu sudah watek ya Pak, males ini Pak, ya susah. Tidak, bisa dibiasakan kok. Apapun kalau manusia itu bisa. Itu istimewanya manusia
yang diberikan oleh Allah, segala kemampuan kita itu sebenarnya semuanya bersifat choice, pilihan. Kamu ingin apa aja sebenarnya bisa. Tinggal kamu biasakan. Jadi karakter juga begitu. Tidak ada karakter, Pak, saya itu aslinya introvert loh Pak, agak pendiam. Nggak. Kamu biasakan aja ekstrovert, ya nanti nggak pendiam lagi. Gampang. Pak, saya itu kok cerewet. Ya gampang, nggak usah ngomong, sudah jadi pendiam. Oh ya kan? Tinggal diam kan sudah jadi pendiam. Dan biasakanlah di pendiam. Kayak katanya Burju itu kan, habitnya diganti. Sudah selesai. Dibiasakan. Nanti kepribadianmu akan berubah. Itu ketemunya di para filosof eksistensialis nanti kan, bahwa eksistensi kita yang bentuk. Yang kelima, kualitas hubungan. Ya, kalau kualitas hubungan ya pastilah yang akrab sama kita, saudara, teman, mesti lebih mudah dimaafkan daripada orang lain sama sekali. Kan? Kamu jalan tiba-tiba ada yang mukul punggungmu, cuk gitu kan. Kalau orang lain langsung kamu tantang, kurang ajar malu, tapi teman sendiri malah senyum-senyum salaman. Dimaafkan. Ketemu teman kan, saya ada teman kalau ketemu mesti jewet kuoras sekali. Lama ndak ketemu gitu. Padahal ya sakit beneran. Cuma karena teman ya sudah dimaafkan. Coba orang lain berani jewet gitu, wah, bisa tawuran. Jadi kualitas hubungan menentukan. Ya kayak kalian kalau pacaran kan sama pacarmu jiwit-jiwitan, itu kan langsung dimaafkan toh enggak? Kamu bersalah padaku ini, kamu kan enggak. Kamu kan minta maaf enggak? Kan enggak begitu. Langsung dimaafkan. Hubungan menentukan. Yang dekat lebih mudah dimaafkan. Semakin jauh semakin susah untuk dimaafkan.